Pembentukan UUD 1945. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Disahkannya pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 29 Agustus 1945, pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan UUD 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perkembangan UUD 1945. Periode berlakunya UUD 45 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. 2. Periode berlakunya Konstitusi RI 1949 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Periode UUD 1950 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada periode UUD 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 59 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945. 5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuensi. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 99. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto diganti oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Dan terakhir periode perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara
rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.